Saya adalah orang yang paling disadap di Indonesia sekarang. Keren dong? Kepala BIN Budi Gunawan tunduk kepada PDIP tanpa rasa malu. On, ya udahlah. Kita tidak mau terpancing. Ya. Jangan ngintel-ngintelin orang. Ya. Yang keras, tidak akan ditangkap. Kalau nanti ditangkap saya datang, saya keluarin. La ilaha illallah, kok sama polisi aja pada takut. Kepala BIN yakni Budi Gunawan ternyata banyak berhutang budi kepada Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Budi disebut bukan kader PDIP. Ya pasti ada pembicaraan. Jadi memang beliau konsul dulu kan sama Bu Mega untuk terlibat lagi di pemerintahan ini gitu. Ya pastinya ada pembicaraan. Halo sobat-sobat sudut pandang, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa ya hari ini? Nah, ini ada yang menarik nih sobat-sobat. Jadi Ibu Mega ini membuat statement baru yang membuatku kayak, emang iya gitu? Ini soal katanya, kata Ibu Mega itu sering disadap. Waduh, sering disadap. Bukannya Ibu Mega deket sama Kepala BIN ya? Wartawan zaman dulu tuh saya lihat ya. Aduh, ada namanya Pak siapa ya? Bukan, itu dia selalu bawa ini apa, kalau sekarang ini nih, Mike. Pak Darmo Sugondo. Kemana bapak saya dia pakai tuh ini. Itu dari RRI, saya nggak akan lupa. Tapi dia sangat sharp tuh tajam. Dan apa yang dikatakan itu adalah lapangan. Nggak kayak kalian ini. Betul loh. Hanya dengerin, kan ada sekarang apa. Saya nggak punya HP loh. Iya loh. Kenapa saya nggak punya HP? Tahu nggak apa enggak? Ayo. Apa ya? Nggak tahu. Karena saya adalah orang yang paling disadap di Indonesia sekarang. Keren dong? Kayak James Bond aja. Nggak percaya? Tanya sana dah sama yang tukang-tukang sadap. Lo iya lo. Saya kalau jengkel saya ambil telepon. Halo. Sudah mulai sadapan? Berani, tahu nggak? Masa ibu sama ibu aja kalah. Kalau udah dengar saya tuh kasihan ya, aduh kasihan amat ya. Kalian tuh bangsa Indonesia apa bukan? Kalian itu bangsa Indonesia apa bukan? Coba ya, wah gitu kalau pagi, wah gitu. Ininya tuh kelihatan tergetar loh. Nggak kayak gini kalau aku udah kesel aja. Memble banget sih. Hah? Loh iya loh. Apa nggak bisa? Dulu waktu nggak tahu siapa pernah ikut kor? Ada nggak? Gila, ibu aja ikut kor kok. Betul. Angkat tangan, berani. Itu yang namanya berani. Jangan memble. Namanya aja taruna memble. Tahu memble? Tahu nggak memble? Masa kalah sama yang saya sama James Bond tuh temenan. Betul, karena kan dia 07. Kalau saya 77. Keren loh. Gimana sih? Aduh, kadang-kadang saya kalau ngelihat keadaan republik ini, karena saya juga kan warga negara Indonesia kan, bangsa Indonesia. Kalian tuh ngomong gitu supaya apa sih? Supaya jangan takut TSM. Tahu nggak TSM? Yo, apa yo? Yang keras, tidak akan ditangkap. Kalau nanti ditangkap saya datang, saya keluarin. La ilaha illallah, kok sama polisi aja pada takut. Ibu di awal tadi udah bilang katanya ibu ini orang yang paling sering disadap di Indonesia. Katanya seperti itu. Dan katanya juga mirip James Bond. Aku agak bertanya-tanya sih kenapa Ibu Mega itu bisa merasa kalau ibu itu sebagai orang yang paling sering disadap. Padahal kalau kita melihat orang di sekeliling ibu ya,
orang penting nih ya, ibu ada di tangan ibu loh. Ibu nggak lupa kan sama kedekatan ibu dengan Bapak Kepala BIN kemarin ya, sebelum dipecat sama Pak Jokowi kemarin. Ibu nggak lupa kan sama kedekatan itu. Nah harusnya ini kan kepalanya sudah deket nih sama ibu. Masa iya ibu masih bisa kebobolan nih untuk disadap? Yakin bu? Nggak salah gitu? Atau emang ibu itu sengaja nih menyebar hal-hal semacam ini untuk membuat bumbu-bumbu lagi gitu? Karena setiap kali aku melihat statement yang ibu keluarkan dimanapun acaranya, selalu pada akhirnya menimbulkan tanda tanya ya. Orang tuh jadinya dibuat bertanya-tanya sama statement yang ibu keluarkan. Apalagi dengan yang ini nih, katanya ibu orang yang paling sering disadap, sampai-sampai ibu itu nggak punya handphone, katanya seperti itu. Entahlah ibu itu berniatnya di awal untuk membangun semangat nih ya, untuk para kader, atau memang ibu itu sengaja untuk melemparkan semacam isu-isu halu, atau mungkin ibu ini playing victim gitu. Atau gimana sih sebenarnya? Coba kalian kawan-kawanku coba tulis di kolom komentar ya. Soal kedekatan Ibu Mega dan juga Bapak BG ya. Dan kalau kita lihat juga Bapak BG ini merupakan ketua BIN terlama jabatannya. Keterlibatan Badan Intelijen Negara atau BIN dalam operasi politik pemenangan Ganjar Mahfud adalah fakta yang tidak bisa diabaikan. Kepala BIN Budi Gunawan tunduk kepada PDIP tanpa rasa malu. Kepala BIN yakni Budi Gunawan ternyata banyak berhutang budi kepada Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Karir Budi Gunawan terus melesat sebagai jenderal termuda sejak dirinya bertugas sebagai mantan ajudan Megawati saat menjabat wakil presiden dan presiden pada 1999 hingga 2004. Megawati naik tahta menjadi Republik Indonesia I, Budi masih setia menjadi ajudannya. Sejak saat itu, karirnya cemerlang, dirinya menjadi Jenderal Termuda Polri pada tahun 2004 sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Mabes Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal. Pada Pilpres 2024, Kepala BIN Budi Gunawan bersama PDIP mengerahkan segala daya dan upaya untuk memenangkan pasangan Capres Ganjar Mahfud. Pernyataan para elite PDIP termasuk Cawapres Mahfud MD bahwa aparat negara harus netral dalam pemilu 2024 cuma sekedar orasi untuk mendapatkan simpati. BIN bersama PDIP. Apa pandangan kalian soal relasi Pak BB dengan PDIP? Tuh, gimana Ibu? Sudah mendengarkan, sudah melihat bukan? Kalau menurut kalian gimana nih sobat-sobat dengan kedekatan ini? Apakah ada tafsiran khusus dari kedekatan antara Ibu Mega dan juga Pak BG ini? Kenapa juga kok sampai Ibu Mega yang dekat dengan Pak BG terus mengatakan orang yang paling sering disadap nih? Jadi tanda tanya kan? Tapi ngomongin soal sadap menyadap dan intel menginteli ini pernah disinggung nih sama Pak Prabowo. Jadi menurut Pak Prabowo Subianto, hal ini tuh sudah tidak zaman lagi gitu loh. Dan bahkan Pak Prabowo mengajak untuk udahlah move on, gak usah adu domba, gak usah intel-intelan kayak gitu. On, ya udahlah. Iya kan? Gak apa-apa. Kita tidak mau terpancing, ya kan? Kita juga bukan anak kecil. Ya. Jangan pakai alat-alat yang dulu-dulu, cara-cara yang dulu-dulu, adu domba, ngintelin orang, ya. Ngintel untuk rakyat, untuk bangsa, jangan ngintelin lawan politik, nggak enak itu. Sudah stop, jangan terlalu maju lagi itu. Tuh kan diajak move on tuh sama Pak Prabowo, katanya hal-hal semacam itu, contoh kayak intel-intelan kayak gitu ya, itu tuh sudah hal yang kuno gitu loh. Jadi udahlah move on, gak usah bangun-bangun narasi seperti itu. Bangun-bangun narasi. Ya semacamnya seperti itulah ya. Jadi ini pesan yang menurutku cocok banget juga buat Ibu Mega gitu loh. Tapi kalau menurut kalian nih, sobat-sobat semuanya, mungkin gak sih Ibu Mega itu benar-benar menjadi tokoh yang paling sering disadap? Coba aku tunggu ya komentar kalian nanti di kolom komentar, kira-kira gimana pendapat kalian soal ini. Nah, ngomongin soal Pak Budi dan juga Ibu Megawati yang kedekatannya itu sudah
terjalin cukup lama gitu loh, bahkan puluhan tahun sudah dekat mereka antara mereka berdua. Kemarin itu sempat ada ini juga di akhir jabatannya Pak Jokowi. Ada isu mengenai awalnya ada isu mengenai pemecatannya Ketua BIN yang menurut beberapa orang ini ditafsirkan sebagai ancaman untuk PDIP ya, karena kita sudah tahu lah ya bagaimana dekatnya Bapak BG ini dengan Ibu Megawati. Ya meskipun pada akhirnya Bapak BG ini dipecat di jelang akhir jabatannya Pak Jokowi, membuat PDIP jengkel. Hal itu pun juga sempat direspon oleh Pak Bambang Pacul mengenai kejengkelannya PDIP ketika Pak BG ini dipecat oleh Pak Jokowi. Tapi kemudian tidak lama dari itu, Pak BG ini tiba-tiba itu mengikuti pembekalannya menteri. Nah dari situlah, ini sebelum pengumuman menteri ya. Maka dari itu, dari sejak media itu tahu kalau ada Pak BG itu, orang-orang mulai bertanya-tanya, ini kira-kira Pak BG apakah nanti masuk di kabinet? Dan kira-kira apakah Pak BG ini orang yang dimaksudkan PDIP untuk masuk di dalam kabinetnya Pak Prabowo Subianto? Karena seperti kita tahu, waktu itu belum ada kejelasan dari siapa sih orang PDIP nih ya yang masuk ke dalam kabinetnya Pak Prabowo Subianto. Padahal dari pihaknya Pak Prabowo sudah kayak membuka peluang untuk misalkan Ibu Mega itu bertemu dengan Pak Prabowo, tapi sampai detik ini kayak tidak berujung gitu loh narasi itu. Nah makanya dengan hadirnya Pak BG, orang-orang itu lantas menafsirkan ini sebagai Pak BG ini merupakan orang perwakilan dari PDIP untuk menjadi menterinya Pak Prabowo Subianto. Budi Gunawan diundang pembekalan Prabowo, resmi wakilin PDIP sebagai menteri. Guys, lagi-lagi nih banyak isu yang beredar kalau PDIP dan Prabowo itu udah resmi gabung. Apalagi kemarin tuh rame berita yang bilang Budi Gunawan, orang dekatnya Megawati, hadiri pembekalan Prabowo guys. Wah, ada apa ini? Ada sinyal Budi Gunawan jadi wakil PDIP di pemerintahan Prabowo ya? Kalau penjelasan dari Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, katanya sih Budi Gunawan atau BG ini emang teman baiknya Megawati dan Prabowo guys. BG juga nggak punya kartu keanggotaan PDIP. Kalaupun bukan mewakili PDIP, antara Megawati dan Prabowo juga punya sejarah hubungan yang bagus kok. Jadi semua peluang masih terbuka. Menurut kalian, BG ini beneran wakilin PDIP apa enggak guys? Atau beneran temenan sama Prabowo? Bentar, tapi kalau semisalkan tadi diungkapkan Pak BG ini bukan merupakan perwakilan dari PDIP dan juga tidak memiliki KTA, terus penjelasan soal kedekatannya dengan Ibu Megawati itu kayak gimana ya? Ya gak sih? Kalian berpikir soal itu juga nggak? Kalau misalkan memang benar tuh tadi ya, Pak BG itu bukan PDIP, Pak BG juga tidak memiliki KTA, tapi cukup dekat loh dengan Ibu Megawati. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menegaskan, tak ada kader partainya yang masuk kabinet Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan sekaligus menjawab pertanyaan soal kabar kader PDIP Azwar Anas akan masuk kabinet Prabowo. Menurut Puan, bentuk dukungan kepada pemerintah tak harus dengan masuk ke dalam kabinet. PDIP katanya akan mendukung pemerintah dari DPR. Puan menegaskan pihaknya mendukung pemerintahan Prabowo untuk membangun Indonesia. Sementara saat disinggung nama Budi Gunawan, Puan menegaskan mantan kepala BIN itu termasuk dari kalangan profesional. Budi disebut bukan kader PDIP. Tuh ya, sudah dijelaskan ternyata. Ada respon dari para petinggi PDIP ya yang mengatakan Pak BG itu bukan merupakan kadernya PDIP. Ya pastinya yang tidak lupa untuk disebutkan karena tidak memiliki kartu keanggotaan seperti itu. Tapi kalau ditanya kembali bagaimana jawaban atau tanggapan mengenai isu yang sedang berkembang juga nggak tahu sih, nanti PDIP akan tetap diam saja atau mengklarifikasi soal hal ini. Tapi ngomongin soal Pak BG nih yang katanya bukan perwakilan dari PDIP, lantas statement Mbak Puan yang ini gimana ya maksudnya? Semalam kan secara resmi Pak BG menjadi salah satu bagian di kabinet Pak Prabowo. Nah ini di bagian BIN gitu. Nah ini apakah sebelumnya berbincang dulu dengan Bu Mega atau seperti apa? Ya pasti ada pembicaraan. Ini memang beliau konsul dulu kan sama Bu Mega untuk terlibat lagi di pemerintahan ini gitu. Ya pastinya ada pembicaraan. Tapi tahu nggak Mbak? Ya apakah tahu. pesan? Tahu. Kan di TV ada. Tapi ya. itu apa Ibu gimana Pak? Pak BG Positif. bisa dibilang menjadi penghubung PD Perjuangan nantinya untuk masuk ketika ada reshuffle lagi Mbak?
Ya kita lihat nanti, baru dilantik dong. Siapa tahu Mbak, karena ada evaluasi setiap 6 bulan katanya Mbak. Ya kita lihat, ini baru dilantik. Biarkan kabinet ini bekerja sebaik-baiknya. Respon dari Ibu Puan Maharani mengenai masuknya Pak BG di Kabinet Merah Putih. Tadi mengatakan kalau Pak BG ini merupakan tokoh dari profesional, jadi bukan anggota PDIP dan tidak memiliki kartu keanggotaan, katanya seperti itu. Habis itu di yang kedua ini kayak mengcounter diri sendiri gitu loh ya. Yang tadi kan sudah tahu lah ya, Ibu Puan Maharani itu mengatakan bahwa Pak BG itu bukan merupakan bagian dari partai PDI Perjuangan. Cuma kok setelah itu ngomong nih kalau ada pembicaraan dengan Ibu Megawati, antara Pak BG dengan Ibu Megawati, berarti kan kedekatannya cukup luar biasa gitu loh. Kalau menurut kalian gimana nih sobat-sobatku? Coba dong tulis di kolom komentar. Dan sobat-sobat semuanya, terima kasih banyak ya karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini, tapi tenang aja karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi ya. Jadi jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.